Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alice Camelia dari kelas C3 Prodi Akuntansi Mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Oke, di video kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video ini sampai habis supaya kamu ketinggalan ilmunya ya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu komunikasi bisnis. Nah, untuk mengingatkan kembali teman-teman apa itu komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis seperti perusahaan, karyawan, pelanggan, bahkan mitra bisnis sendiri. Nah, bahasa dan pesan ini yang menjadikan hal ini sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas, tepat, dan efektif untuk menghindari kesalahpahaman. Perlu diketahui bahwa jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis itu ada 5. Pertama, ada bahasa lisan, tulisan, bahasa nonverbal, langsung, dan tidak langsung. Oke, kita bahas satu-satu seperti apa dan apa contohnya. Pertama, ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Nah, bahasa lisan ini sangat penting dalam situasi bisnis seperti negosiasi atau rapat. Contohnya seperti apa? Contohnya mengadakan rapat bisnis dengan mitra bisnis untuk membahas proyek yang sedang dikerjakan, atau bahkan berbicara dengan pelanggan melalui telepon atau memberikan informasi tentang produk atau layanan. Yang kedua, adalah bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan ini digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat bisnis atau bahkan email bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Kemudian ada mengirim email kepada karyawan atau memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Yang ketiga, ada bahasa nonverbal. Nah, bahasa nonverbal ini merupakan bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi merupakan seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Nah, bahasa nonverbal ini sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contoh penggunaan bahasa nonverbal dalam komunikasi bisnis. Pertama, menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan. Yang kedua, menggunakan ekspresi wajah yang ramah saat berbicara dengan pelanggan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan profesionalisme. Yang keempat, ada pesan langsung. Nah, pesan langsung ini adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang seperti percakapan atau presentasi. Nah, pesan langsung ini sebenarnya sama saja dengan bahasa lisan ya teman-teman. Yang terakhir, teman-teman, ada pesan tidak langsung. Merupakan pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau email. Pesan tidak langsung ini sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan dokumentasi tertulis atau bukti tertulis dari komunikasi. Contohnya adalah mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan, serta mengirim email kepada karyawan untuk memberikan instruksi tertulis. Lalu ulasan selanjutnya, bagaimana cara kita membuat pesan yang efektif, teman-teman? Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Pastikan bahwa tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh teman-teman. Nah, kedua, pilih bahasa yang sesuai. Hindari bahasa informal dan menggunakan bahasa yang profesional dan serta sopan. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pihak yang menerima pesan. Hindari penggunaan bahasa teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Selanjutnya adalah sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Gunakan bahasa yang singkat dan padat. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau bahkan ambigu. Kemudian yang kelima, berikan konteks yang cukup. Hal ini akan membantu pihak yang menerima pesan untuk memahami maksud dari pesan tersebut. Nah, yang terakhir, berikan tindakan yang jelas. Berikan instruksi yang spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak yang menerima pesan. Lalu contoh kasusnya seperti apa nih, Kak? Contoh kasus dalam situasi bisnis tertentu seperti meminta persetujuan dari atasan. Contoh pesannya seperti ini, teman-teman. Saya ingin mengajukan permintaan cuti selama 1 minggu, mulai tanggal 15 Maret hingga 21 Maret. Nah, apakah saya bisa mendapatkan persetujuan dari Anda? Oke, kita analisis pesan tersebut. Pertama, klarifikasi tujuan, yaitu meminta persetujuan cuti. Bahasanya tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan dan profesional. Nah, bahasanya juga mudah dipahami. Kemudian informasinya jelas, yaitu menyampaikan tentang tanggal cuti yang diminta.
Nah, konteksnya cukup, tidak terlalu banyak. Kemudian tindakannya jelas, sudah pasti jelas, yaitu meminta persetujuan atas permintaan cuti. Oke, mungkin itu saja ulasan mengenai jenis dan pesan dalam komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat. Saya Liz Camelia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.